بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau kata Al-Quran, sebetulnya manusia itu tercipta normal. Cuman pengaruh lingkungan yang terjadi pada diri dia. Maaf, anak Anda perempuan, tapi selalu digaulkan dengan laki-laki. Mainannya laki-laki, ketemunya laki-laki, yang dilihat laki-laki, yang didengar suara laki-laki, bergaul dengan itu. Ya, apalagi mengalami peristiwa-peristiwa misalnya, ya perbuatan-perbuatan dikerjakan oleh laki-laki. Semakin banyak yang Anda lihat, semakin banyak yang dia dengar, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi. Fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia terlahir dengan fitrah kebaikan, cenderung pada kebaikan. Maka lingkungan, abawa itu bukan cuma ayah. Ingat, bukan cuma ayah. Dalam bahasa Arab, abawa itu lingkungan yang memberikan pengaruh. Lingkungannya, bapak meninggal, ibu masih ada. Ibu meninggal, pamannya ada. Paman meninggal, bapak ada, bahkan ibu ada, paman ada. Anda tempatkan anak Anda di tempat pergaulan yang cukup bebas. Maka lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Silahkan cek, Anda rawat di rumah dengan baik. Kemudian paman Anda baik. Tapi Anda tempatkan di sekolah yang pergaulan tidak baik. Silahkan tempatkan sebulan dia pulang, lihat perubahan. Bagaimana yang terjadi dengan dirinya. Maka dari situ, kebanyakan terjadi fahisyah itu muncul, kata Al-Quran. Itu karena pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang jadi kemudian pengalaman-pengalaman pribadi dengan sumber-sumber yang ini. Baik, Bapak Ibu, saya merasa terima kasih sekali Ustadz Adi mengundang saya hadir di jamaah masjid Al-Ihsan, oke, sama mirip namanya kayak saya. Jujur Bapak Ibu, semua pemirsa, semua hadirin, ini pertama kali saya menyampaikan kasus ini di masjid. Susah Pak menyampaikan hal ini di masjid karena tabu. Tapi yang korban banyak berjatuhan adalah umat Islam, Bapak Ibu. Saya akan mulai, ini request saja, Bapak Ibu mau mulai, minta saya mulai dari mana? Dari kasus, dari mana? Saking banyaknya saya udah bingung Bapak Ibu, mau mulai dari mana? Mau dari sebuah kasus? Baik. Ada di sini yang hafiz? Atau anaknya hafiz? Nggak ada? Waduh, nggak ada yang hafiz anaknya di sini. Yang namanya hafiz, angkat tangan namanya hafiz. 1, 2. Atau yang namanya hafiz juga boleh lah, nggak apa-apa. Masalah 30, 29 juz itu belakang, yang penting hafiz dulu. Nggak ada Bapak Ibu? Baik. Kalau nggak ada, saya beranggapan semua yang di sini hafiz lah ya. Amin, amin. Oke, kalau begitu jadinya semangat kan, ada motivasi ya. Dalam satu kasus sempat saya terdiam sejenak Bapak Ibu. Anak ini 30 juz hafal. Satu kali dia nangis. Kenapa harus nangis? Saya bilang. Saya takut kalau Bapak Ibu saya tahu. Kenapa takut? Takut hafalannya berkurang? Bukan. Oke. Lama dia nangis. Sampai akhirnya, biasanya kalau orang datang ke psikolog itu Bapak Ibu nggak langsung cerita. Ada yang diem, sejam diem aja, ya udah, balik aja lagi. Besok datang lagi. Itu biasa Bapak Ibu. Namanya juga orang sakit Bapak Ibu ya. Lama. Sampai bercucuran air matanya. Lalu sampai satu ketika, dia mulai, air matanya sudah mulai agak reda, lalu dia bilang, saya mau tanya, ya, saya bilang, ini saya ada yang salah nggak ya? Oh saya nggak tahu, kan Anda yang lebih tahu, saya bilang. Saya itu, keluarga saya itu adalah keluarga sangat islami. Semenjak kecil saya dididik dengan nilai-nilai yang sangat islami. Sampai saya menjadi seorang hafiz 30 juz. Umurnya belum sampai 30, ya sekitar umur 22. Tapi lalu masalahnya apa? Saya ada mau masalah, tapi saya bingung. Nah ini dia. Saya sebagai seorang hafiz ngerti ayat-ayat Quran, tapi ini dia. Saya itu suka kalau lihat cowok. Nah, ini dia. Ini cowok. Kalau mau kiss yang cewek nanti, tapi sesi selanjutnya mungkin ya. Di cowok ini akhirnya saya bilang kok bisa? Bukannya di Al-Quran itu dilarang? Iya, saya ngerti di Al-Quran itu dilarang. Oke. Lalu bagaimana bisa? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak dulu? Oke, selain lingkungan banyak. Di masjid juga lingkungan Bapak Ibu. Luar masjid lingkungan, rumah kita lingkungan.
teman, ada yang temannya yang gay? Saya nanya Bapak Ibu, nggak apa-apa Mas, tenang aja Mas, tenang. Jangan takut. Don't worry ya Mas ya, tenang. Kalau Mas mulai merasa galau, abis ini boleh ketemu saya. Oke. Di sini ada gak yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Kalau zaman sekarang, orang nggak punya handphone pasti disangka alien kan? Lu nggak punya handphone, wah lu aneh banget. Tapi kalau dulu punya handphone, wah ini orang keren banget ya kan? Semua orang punya handphone. Ada yang nggak punya handphone di sini? Ibu nggak ada? Ustadz Adi, saya mohon satu pesan. Ya Bu, mau model apa ntar bilang aja. Mereknya apa? Baik, insya Allah jamaah kalau nggak cukup bisa patungan, mohon dibantu saudara kita. Bapak Ibu, percaya sama saya, di zaman now ini, handphone yang ada di tangan kita, di rumah kita, di anak kita, di tangan anak-anak kita, itulah pintu masuk utama orientasi seks dia bisa berubah. Anak seorang yang hafiz 30 itu, kenapa dia bisa jadi seperti itu? Jadi satu waktu, dia itu browsing, lihat YouTube. Entah bagaimana pop up muncul, tep. Satu hari, wah kaget dia kan, mungkin astagfirullah, saya juga nggak tahu sih dia bilang astagfirullah atau enggak ya. Tapi tidak mungkin sekali biasanya Bapak Ibu. Sekali, biasanya kalau YouTube itu dia tahu, kalau kita klik hari ini tentang masak-masakan, besar kemungkinan besok akan muncul lagi tentang hal-hal seperti itu, masak-masakan. Sekali muncul, besok datang lagi, dia lihat lagi. Awalnya dia lihat nggak sengaja. Tapi seperti Ustaz Adi bilang, manusia punya nafsu. Sekalipun seorang hafiz 30, dia punya nafsu. Ketika dia kehilangan kontrol, ketika setan masuk, disitulah letak pintu gate utamanya orang bisa menuju ke neraka. Atau hidupnya menjadi lebih sulit. Apa yang terjadi pada anak ini adalah seperti itu. Awalnya dia tidak sengaja melihat, tapi karena terus menerus melihat ya Bapak Ibu, nggak dengar. YouTube. Orang kalau dengar YouTube, pasti yang dicari pertama adalah kepuasan mata, betul nggak? Ada yang pernah di sini nyetel YouTube sehari, lalu nggak ada gambarnya, suaranya doang? Ya, mungkin nggak laku YouTube. Jadi Bapak Ibu, ini satu case. Bahwa hari ini, sekalipun mungkin kita besarkan anak kita dengan nilai keislaman, bukan berarti mereka tidak rentan. Probabilitas untuk kena risiko itu akan ada.